Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Kendari untuk melakukan serangkaian kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, salah satunya menghadiri acara pengukuhan KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi lonjakan mudik Lebaran. Wapres mengungkapkan bahwa RUU DKJ yang di dalamnya membahas aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya sebenarnya sudah lama mengemuka. Inilah rangkuman kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, Tim Liputan Istana Wapres. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 19 Maret 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting menggelar rapat tingkat Menteri Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wapres. Wapres dalam sambutannya menuturkan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan program percepatan penurunan angka prevalensi stunting hingga 14%. Diakui Ma'ruf Amin, penurunan prevalensi stunting belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Ma'ruf meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar mengkoordinasikan sejumlah lembaga negara melakukan evaluasi dan analisis lanjutan. Lembaga-lembaga tersebut yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan kementerian lembaga yang terkait lainnya. Wapres mengharapkan hasil evaluasi dan analisis harus menjadi masukan bagi perbaikan program ke depan. Wapres juga meminta perumusan strategi dan program yang harus dipertajam, sehingga dalam waktu yang tersisa dapat mencapai atau paling tidak mendekati target yang ditetapkan. Kita tahun ini memasuki tahun terakhir pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Kita perlu mengevaluasi apakah target prevalensi stunting 14% pada 2024 ini bisa dicapai atau tidak. Semenjak pelaksanaan program tahun 2018, kita melihat tren penurunan stunting yang cukup baik. Namun laporan dari Menteri Kesehatan menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia, prevalensi stunting tahun 2023 adalah sebesar 21,5%, hanya turun 0,1% dari tahun 2022. Betul itu ya. Wapres menekankan, ke depan program percepatan penurunan stunting harus tetap menjadi prioritas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa meski terjadi pergantian kepemimpinan. Oleh sebab itu, ia memberikan arahan agar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas untuk memastikan pemberantasan stunting tetap menjadi prioritas nasional dalam rancangan RPJMN 2025 hingga 2029 yang disusun. Selain itu, Menteri PPN Kepala Bappenas juga diminta melakukan review Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting bersama dengan Kemenko PMK, BKKBN, Kemenkes, Kemendagri, dan kementerian dan lembaga lainnya. Selasa sore 19 Maret 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara santunan 3.333 anak yatim yang diselenggarakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Assembly Hall GCC Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres mengatakan, menyantuni anak yatim bukan hanya mendatangkan pahala, kebaikan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, namun juga investasi amal untuk akhirat sekaligus perlindungan di hari kiamat. Mengutip sabda Rasulullah Muhammad SAW, Wapres menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang artinya, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dari jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya, bahwa mereka yang memuliakan kehidupan anak yatim
akan dekat dengan Rasulullah saat di surga kelak. Islam mengajarkan umatnya untuk memuliakan, mengasihi, dan mensejahterakan anak yatim. Menyantuni anak yatim mengandung banyak keutamaan, sehingga amalan ini teramat sayang untuk dilewatkan, apalagi di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Tidak hanya mendatangkan pahala kebaikan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyantuni anak yatim juga menjadi investasi amal untuk akhirat sekaligus perlindungan di hari kiamat. Tiap muslim dianjurkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Dalam Al-Quran seperti tadi dibacakan oleh qari cilik kita, yaitu wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Mereka menanyakan padamu Muhammad tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah satu amalan yang baik, dan jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Wapres berharap BSI bisa menjadi pintu kesempatan bagi anak Indonesia, termasuk anak yatim, untuk berprestasi dan mengoptimalkan potensi, hingga saatnya nanti mampu mengisi ruang-ruang pembangunan. Wapres menyampaikan pesan bahwa anak-anak sebagai penerus bangsa bisa meneladani Rasulullah dan meningkatkan semangat belajar. Mudah-mudahan kalian semua anak-anak yatim nantinya akan menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, ada yang jadi Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Ada juga nanti mudah-mudahan yang menjadi menteri. Ada juga nanti menggantikan saya menjadi wakil presiden. Bahkan nanti ada yang menjadi presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan. Siap kalau jadi presiden? Alhamdulillah. Mudah-mudahan salah satu kalian. Ya. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Rabu 20 Maret 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin bertolak ke Kendari untuk melakukan serangkaian kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satu agenda kunjungan kerja, Wapres menghadiri acara pengukuhan KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara. Menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400, Wapres didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, lepas landas menuju Lanut Halueleo, Kendari, Sulawesi Utara pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih 2 jam 20 menit, Wapres diperkirakan tiba di Lanut Halueleo sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat tiba di pangkalan yang pernah digunakan tentara Jepang dalam Perang Dunia Kedua ini, Wapres beserta Ibu Wuri disambut oleh PJ Gubernur Andap Budi Revianto dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah masing-masing beserta pendamping. Ketika kunjungan kerja di Kendari, Sulawesi Utara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin melaksanakan ibadah salat Isya dan salat tarawih di Masjid Al-Kausar Kendari, Sulawesi Tenggara bertepatan dengan malam ke-10 Ramadan 1445 Hijriah. Di Masjid Al-Kausar yang terletak di Jalan Abdullah Silondai, Kota Kendari, bukan hanya sebuah tempat ibadah biasa. Masjid ini memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan Islam dan kehidupan masyarakat Sulawesi Utara. Nama Al-Kausar sendiri diambil dari surah ke-108 juz ke-30 dalam Al-Quran yang memiliki arti nikmat yang berlimpah. Kehadiran Wapres memberikan kesempatan bagi masyarakat yang begitu antusias untuk beribadah bersama tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, tausiah yang disampaikan Wapres dapat memberikan inspirasi dan pemahaman kepada jemaah dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Puasa juga melatih kita menjadi orang yang sabar. Orang puasa itu kan sabar sekali.
Walaupun tinggal 5 menit harus ditunggu. Nggak ada yang bilang 5 menit ini udah minum aja. Kan tinggal 5 menit. Tidak, harus sabar dia. Ada makanan di jalan sabar semua. Ada minuman di jalan sabar saja. Haus, lapar sabar saja. Nah, sabar ini penting. Apalagi di dalam menghadapi kita berbagai masalah. Ya, hidup itu tidak selalu jaya. Kadang-kadang hidup itu kalajalah, kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Dan di dunia itu oleh ulama disebut sebagai mamarran imtihanian, tempat lewat yang penuh ujian. Kita kan cuma lewat nanti menuju akhirat. Nah, terminal kita itu nanti akhirat. Jadi dunia ini tempat lewat saja, mamarran imtihanian. Dan kita semua meninggal. Kenapa kita meninggal? Karena kita ini keturunan orang mati sebenarnya. Kamis 21 Maret 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, Sulawesi Tenggara dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan alam bernilai ekonomi tinggi, mulai dari cadangan nikel, aspal, potensi pertanian, perikanan, hingga wisata bahari. Semua komoditas unggulan yang ada semestinya dikapitalisasi agar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Namun, upaya ini harus dilakukan melalui praktik-praktik ekonomi yang bertanggung jawab dan mengedepankan berkelanjutan, sehingga dampak negatif seperti cuaca ekstrem dan bencana alam bisa dihindari. Untuk itu saya ingin menyampaikan sejumlah pesan kepada jajaran KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama, optimalkan potensi kekayaan alam dan sektor unggulan Sulawesi Tenggara dalam kerangka pengembangan industri halal. Kembangkan komoditas unggulan seperti sektor perkebunan, pertanian, kelautan, dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur dan ekosistem rantai nilai halal. Salah satu langkahnya yakni pengembangan kawasan pioner ekosistem rantai nilai halal. Terus lakukan pula percepatan sertifikasi halal hulu, dari hulu sampai ke hilir, dengan prioritas pada sektor makanan, minuman, produk, jasa sembelihan. Kedua, perluas dukungan sektor industri jasa keuangan syariah dan dana sosial syariah dalam pengembangan sektor bisnis dan kewirausahaan syariah. Guna menggerakkan sektor industri halal, dibutuhkan dukungan sektor jasa keuangan syariah maupun dana sosial syariah, termasuk dengan membuka lebar keran akses pembiayaan bagi UMKM. Untuk itu, gali potensi dan tingkatkan kontribusi berbagai produk keuangan syariah, termasuk untuk pembiayaan syariah para petani, peternak, dan pengusaha. Dukungan lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, hingga wakaf uang produktif untuk inkubasi dan pendampingan usaha syariah akan mendorong peningkatan kapasitas UMKM. Ketiga, kuatkan fondasi perencanaan dan pengembangan demi menjamin keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah. Wapres juga menambahkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan langkah penguatan ekosistem dan infrastruktur ekonomi syariah dari pusat hingga ke daerah. Salah satunya pembentukan KDEKS. Melalui KDEKS, prinsip-prinsip kebaikan ekonomi syariah akan semakin membumi dan menjadi bagian dari gerak pembangunan ekonomi di berbagai daerah di tanah air. Wapres berharap jajaran KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara dapat segera bekerja mengorkestrasikan berbagai program dan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang adil, makmur, sejahtera, dan maju. Saya mendapat laporan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara tengah merancang peraturan gubernur tentang pengembangan ekonomi syariah Provinsi Sulawesi Tenggara
Regulasi ini penting sebagai dasar perencanaan program dan anggaran pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini. Selain itu, sinergikan peta jalan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan program di tingkat nasional untuk memastikan keselarasan program pusat dan daerah. Integrasikan pula strategi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang. Usai menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Ibu Wuri Maruf Amin melakukan kunjungan ke Posyandu Lepo-Lepo untuk meninjau langsung program dalam upaya memerangi stunting. Wapres menyimak dengan sesama proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada balita. Wapres menyimak dengan seksama proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada balita, remaja putri, dan ibu hamil. Pimpinan BLUD, UPTD, Puskesmas Lepo-Lepo, Dr. Gigi Eka Sulistianingrum di hadapan Wapres melaporkan bahwa tingkat kunjungan remaja putri ke Posyandu mencapai rata-rata 10%. Sementara untuk balita yang mengalami stunting di Kecamatan Baruga sekitar 1,6%. Di Posyandu tersebut dilakukan pengukuran dan penembangan untuk memantau pertumbuhan balita secara berkala. Di tengah kunjungan kerja ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Wapres menyampaikan beberapa isu yang terjadi di tanah air, salah satunya terkait gugatan hasil pemilu 2024. Saat dimintai tanggapan oleh awak media mengenai adanya gugatan pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan langkah konstitusional dan normal sebagaimana juga terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Menurut Wapres, Konstitusi Indonesia memang telah mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu dilakukan melalui MK. Kemudian, dengan adanya gugatan hasil pemilu 2024 ke MK, Wapres mengimbau kepada para pihak terkait agar sabar menanti hasil keputusan MK. Ya, saya kira sesuai dengan aturan yang ada, tentu penetapan hasil pemilu itu kan ditetapkan oleh KPU, ya. Tetapi kan kemudian bagi yang tidak puas tentu kan boleh melakukan gugatan sesuai dengan aturan dengan konstitusi itu di Mahkamah Konstitusi, dan menggugat di Mahkamah Konstitusi itu kan sudah artinya konstitusional, artinya memang jadi proses itu saya kira memang sudah disiapkan oleh aturan kita di negara kita. Jadi, dan gugatan itu saya kira yang lalu juga ada, sekarang pun saya ada, ya, jadi itu normal. Sebelumnya, Rabu 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah mengumumkan hasil penetapan rekapitulasi suara pemilihan umum 2024. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara nasional pemilihan umum 2024. Berdasarkan penetapan tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak dalam Pilpres 2024. Sementara dari hasil pemilihan anggota legislatif atau Pileg, 8 partai politik berhasil lolos ke DPR RI, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memprediksi terdapat 193 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran pada tahun 2024. Angka ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan jumlah pemudik tahun 2023, yaitu 123 juta orang. Mengenai hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa fenomena mudik telah dikaji dan disiapkan oleh pemerintah. Dirinya menyebut pengaturan sejumlah aspek pendukung mudik akan menjadi fokus perhitungan pemerintah. Wapres menilai pelaksanaan pengaturan mudik tahun sebelumnya sudah berjalan dengan cukup baik sehingga dapat diadaptasi dan ditingkatkan pada tahun ini.
Mengenai kenaikan tarif moda transportasi pada musim mudik, Wapres mengingatkan pada pihak terkait agar kenaikan harga tiket tidak terlalu tinggi sehingga membebani rakyat. Kita memang tahun ini lebih besar dari tahun yang lalu, dan itu sudah diantisipasi melalui sidang-sidang kabinet tentang baik yang menyangkut keamanan, transportasi, ketersediaan pengangkutan, bahkan juga mudik yang kemudian pemerintah juga menginisiasi untuk mudik gratis, ya, kemudian menghimbau untuk tidak menggunakan motor karena berbahaya, dan berbagai antisipasi yang lainnya, baik dari kepolisian, Kementerian Perhubungan, itu semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah. Tahun yang lalu sudah bagus, ya, hasilnya, dan saya kira tahun ini diharapkan akan lebih baik lagi dari tahun yang lalu, ya. Saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait dengan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang di dalamnya membahas aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitar setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa persoalan ini sebenarnya sudah lama mengemuka, bahkan saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta beberapa periode lalu. Menurutnya, memang ada kebutuhan akan RUU semacam ini agar persoalan perencanaan pembangunan terintegrasi atau sinkron dengan daerah-daerah di sekitarnya. Wapres menambahkan bahwa dulu pernah ada pikiran bahwa Jakarta harus dipimpin oleh seorang menteri yang bisa mengkoordinasikan beberapa daerah. Itu pernah dan sudah dibicarakan beberapa kali. Salah satu urgensi perencanaan terintegrasi ini, lanjut Wapres, agar wilayah Jakarta terhindar dari permasalahan banjir. Aglomerasi itu sebenarnya saya kira sesuatu kebutuhan, ya, karena ide untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasi terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya itu sudah lama, sehingga dulu pernah ada pikiran bahwa Jakarta itu harus dipimpin oleh seorang menteri, ya, yang bisa mengkoordinasi beberapa daerah. Itu pernah dibicarakan beberapa kali. Dulu saya pernah menjadi anggota DPRD DKI dan melakukan koordinasi dengan Jawa Barat, bagaimana supaya perencanaan antara Jakarta dengan daerah sekitarnya itu sinkron. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wakil Presiden RI melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.